Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita coba lihat ya bagaimana sih penampilan dan bacaan dari anak-anak kita Asyifatul Haifa dan Atika Putri Novalia. Suaranya imut-imut banget nih. Nah, jadi kita coba lihat ya bagaimana sih bacaan dan makhrajul huruf dari anak yang imut-imut ini suaranya. Yuk kita saksikan bersama. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nasyitati nashta. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Was-sabihati sabha. Dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fas-sabiqati sabqa. Dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal-mudabbirati amra. Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Yauma tarjufur radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tatba'uhar radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Qulubu yawma izin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Absaruha khasyi'ah. Pandangannya tunduk. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Aiza kunna izaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Qalu tilka iza karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Fa izahum bisahirah. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Hal ataka hadisu Musa. Sudah sampaikah kepada kamu, ya Muhammad, kisah Musa? Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul laka ila atazakka. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Fakazzaba wa asa.
Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Summa adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Fahasyara fanada. Maka dia mengumpulkan pembesaran-pembesarannya lalu berseru memanggil kaumnya. Sadaqallahul azim. Wah, selain suaranya yang imut, dengan keimutannya, makhrajul hurufnya juga sudah mulai berkembang dengan baik ya. Qalqalahnya sudah bagus gitu kan. Terus juga yang pasti semangat menghafal Al-Qur'annya. Nah, kita coba ya bahas apa sih hikmahnya atau berkahnya menjadi seorang hafiz Al-Qur'an, agar Ananda semua semakin rajin untuk menjadi penghafal Al-Qur'an. Intinya nanti kalau Ananda menjadi penghafal Al-Qur'an, apalagi kalau sampai hafal satu Al-Quran atau 30 juz, maka insya Allah Ananda akan mempersembahkan mahkota untuk kedua orang tuanya di akhirat kelak. Yuk kita searching terkait dengan penghafal Al-Quran. Nah, penghafal Al-Quran memiliki banyak keutamaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ada loh yang dapat beasiswa ke luar negeri karena hafal Al-Quran. Bahkan kita pernah mendengar Ustadz sekelas Adi Hidayat itu mengumrohkan anak beserta keluarganya yang hafal Al-Quran. Tentu Ananda semua pengen dong diundang melalui bacaan Al-Qurannya, umroh gitu kan, atau mendapatkan keberkahan dunia lainnya. Tapi yang pasti seorang penghafal Al-Quran pasti akan mendapatkan berkah di akhirat juga. Mereka akan mendapatkan pahala yang berlimpah, dijanjikan derajat yang tinggi di surga, dan menjadi syafaat bagi dirinya dan keluarganya di hari kiamat. Selain itu, mereka juga akan memberikan mahkota dan pakaian kemuliaan serta dikaruniai keberkahan dan kebaikan dalam hidupnya. Mau dong kita memberikan mahkota untuk kedua orang tua kita, apalagi kepada seorang ibu yang telah melahirkan kita, menyusui kita, dan mendidik kita hingga seperti ini. Tentu dengan tekad yang kuat kita bisa mempersembahkan mahkota bagi kedua orang tua. Itu adalah sesuatu yang mulia sekali niatnya untuk seorang anak yang soleh soleha. Nah, kita rinci lagi ya keutamaan penghafal Al-Quran. Pahalanya berlipat ganda. Penghafal Al-Quran merupakan ibadah yang mulia yang akan mendapatkan pahala berlipat ganda, terutama di bulan suci Al-Quran. Jadi kalau udah masuk Ramadan nanti semakin giat ya menghafal Al-Qurannya dan tambahkan target-targetnya. Kalau di bulan biasa target kita 1 ayat 1 hari, maka targetkan 5 ayat 1 hari. Insya Allah bisa. Yang kedua, derajat tinggi di surga. Penghafal Al-Quran akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga dan ditempatkan bersama para malaikat. Mau kan? Insya Allah, amin. Terus juga syafaat di hari kiamat. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat dan melindungi mereka dari azab neraka. Mau dong masuk surga? Apa ada yang mau masuk neraka? Enggak kan? Makanya jadi penghafal Al-Quran. Terus mahkota dan pakaian kemuliaan. Penghafal Al-Quran akan diberikan mahkota dan pakaian kemuliaan, serta kedua orang tuanya juga akan mendapatkan mahkota cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, amin. Kita doakan semuanya jadi penghafal Al-Quran. Dan selanjutnya, keberkahan dan kebaikan di dunia. Penghafal Al-Quran akan mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan kenikmatan di dunia. Seperti tadi, ada yang bisa umroh gratis, ada dapat beasiswa, dan tentu ada banyak lagi cerita tentang penghafal Al-Quran. Apalagi sekarang ada Ciki loh, cerdas Quran gitu kan. Yuk, semakin bersemangat.
Terus keutamaan dan kehidupan sehari-hari. Penghafal Al-Quran akan menjadi golongan manusia yang mulia dan terbaik, serta doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih Allah mau mengabulkan? Ya iyalah, karena dalam otak, di dalam hatinya ada Al-Quran. Karena seseorang yang hatinya tidak bersih, maka tidak akan bisa menjadi penghafal Al-Quran. Jadi anak-anak yang soleh-soleha ini yang sudah bisa menghafal Al-Quran, berarti hati dan pikirannya juga bersih. Makanya Al-Quran mau masuk ke dalam hati dan pikirannya. Oke. Terus juga manfaat bagi otak dan kesehatan. Nah, ini penting nih. Murojaah atau menghafal Al-Quran dapat melatih otak untuk meningkatkan konsentrasi serta bermanfaat bagi kesehatan otak. Makanya di universitas-universitas seperti UNAN misalnya, mau masuk ke dokteran, yuk boleh melalui jalur hafiz Al-Quran. Apakah 5 juz atau 10 juz gitu kan, sesuai dengan target dari masing-masing universitas itu kan berbeda-beda. Makanya tidak rugi loh Anda menjadi penghafal Al-Quran, karena bisa loh mendapatkan universitas yang diinginkan. Bisa mendapatkan jalur VIP untuk kuliah. Jadi nggak ada ruginya menghafal Al-Quran dari sekarang. Terus juga pembela dan pelindung dari neraka. Al-Quran akan menjadi pembela dan pelindung bagi penghafal Al-Quran dari siksa neraka. Banyak sekali ya berkah dari anak yang menjadi, atau kita yang menjadi penghafal Al-Quran. Jadi dari kita yang masih kecil ini terus semangat, karena kalau kita membaca, menghafal pada waktu kecil, insya Allah lebih kuat daripada kita ketika sudah tua. Menulis di atas batu itu lebih kekal ketimbang menulis di atas air. Kalau udah tua ngafalnya, sekarang ngafal 5 menit hilang. Nah, bersyukurlah Ananda yang sekarang sudah bisa menghafal Al-Quran. Insya Allah keutamaan-keutamaan dari penghafal Al-Quran ini baik di dunia dan akhirat akan bisa diraih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ananda semua, semangat menjadi penghafal Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.